Haleluya, shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita besar ketika saya dapat menemukan saudara, menjumpai saudara dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan di mana saudara dapat bersukacita dengan orang-orang yang saudara kasihi, keluarga, sahabat, rekan, bahkan mereka yang berjuang bersama-sama saudara dalam melayani Tuhan. Kita akan terus melanjutkan teologi mistik kita di masa-masa lalu. Kita sudah belajar bagaimana Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia di dalam perjanjian lama. Kita tahu bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dianggap sebagai orang pilihan, entah itu disebut nabi besar, entah itu disebut nabi-nabi kecil, entah itu imam, entah itu hakim-hakim, atau siapapun mereka yang terdeteksi memiliki pilihan untuk berjumpa dengan Tuhan, artinya bahwa mereka telah dipilih oleh Allah untuk menjadi alat di dalam tangannya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Mereka selalu melihat pengalaman-pengalaman adikodrati, pengalaman-pengalaman yang tidak masuk di nalar, pengalaman-pengalaman yang tidak pernah direkayasa, perjumpaan-perjumpaan antara yang natural dan supranatural, antara yang ilahi dan insani, antara dia yang tidak kelihatan, unseen, dengan mereka yang kelihatan. Penyatuan inilah yang disebut coincidentia oppositorum dalam bahasa Latin, artinya bahwa yang supranatural dan natural menyatu, dan penyatuan ini hanya ingin menunjukkan siapa yang supranatural. Ketika Musa berjalan dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang nampak. Maka wajah Musa nampak bercahaya seperti wajahnya Tuhan. Sehingga Musa harus menutupi dengan tudung. Menutupi supaya bangsa Israel dapat melihat dia. Perjumpaan Musa dengan Allah menunjukkan pribadi Musa, kebersamaan dengan Musa. Dan yang nyata di situ adalah yang supranatural. Kita melihat bagaimana orang-orang seperti Yusuf ketika di dalam penjara, seorang yang terpidana, seorang yang terbuang. Tetapi Yusuf memiliki kerinduan, memiliki hasrat hati, memiliki gelora yang berhubungan dengan Tuhan. Maka hikmat Tuhan turun atas Yusuf, turun atas Daniel, dan mereka sama-sama orang yang punya hikmat tingkat dewa dalam bahasa Alkitab. Rohnya excellent, bisa menafsirkan mimpi yang orang-orang normal, ahli cendekiawan dan para ahli nujum pada waktu itu tidak mampu. Tetapi Allah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dia Allah sumber segala sesuatunya, dia yang maha tahu, yang memberikan hikmat kepada Yusuf, kepada Daniel, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman dahsyat yang dimiliki, kekuatan-kekuatan dahsyat yang dimiliki, bagaimana Elisa mampu melakukan begitu banyak mukjizat, begitu banyak perkara-perkara besar. Musa bagaimana bisa membelah laut. Itu bukan kemampuan Musa. Karena Musa menyatu dengan Allah, maka Allah menunjukkan kemampuannya, kekuatannya, kuasanya, kedahsyatannya. Dan orang tidak melihat Musa, tetapi melihat Allah Israel, Allah Elohim itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Elia juga menyatakan bahwa Allah yang hidup, Allah yang benar itu hanya satu, yakni
Allah Israel, Allah Elohim Yahweh itu, maka Allah juga menunjukkan jati dirinya dengan kuasa tanpa batas. Dan dia menurunkan api dan membakar semua korban-korban yang ada. Ada banyak demonstrasi yang luar biasa, kekuatan Allah dinyatakan di dalam diri orang-orang yang mengasihi dia. Demikian juga Elisa. Bagaimana Elisa bisa memberikan pengetahuan hikmat untuk Naaman bisa turun mandi di sungai Yordan dan kemudian kustanya hilang. Ada begitu banyak, puluhan, ratusan mungkin, bahkan ribuan yang tidak tercatat dalam Alkitab, bahwa kuasa Allah dinyatakan kepada orang-orang yang namanya nabi, rasul, raja, hakim-hakim. Kalau kita sudah belajar dalam perjanjian lama, mari kita melihat hari ini perjanjian baru, bagaimana perjanjian baru itu apakah juga berbicara soal mistik, soal rahasia hubungannya dengan Tuhan. Mari kita lihat dalam slide. Pertama kali kita melihat mistik Yahudi, mistik perjanjian baru tidak beda. Saudara perlu tahu bahwa Allahnya orang Israel, Allah PL, sama dengan Allah PB. Allahnya perjanjian lama sama dengan perjanjian baru. Allahnya Musa, Yosua, Allahnya Raja Daud, Salomo, Allahnya Daniel, sama dengan Allah kita. Oleh sebab itu dalam teologi mistik di dalam perjanjian baru itu pertama bapak-bapak di Kapodokia. Dimulai dari Basilius dari Caesarea dan Gregorius dari Nisa mengatakan Allah adalah misteri. Mistik, misteri. Dari segala misteri yang tinggal dalam cahaya yang tidak dapat dihampiri dan ditembus atau dalam kegelapan yang tidak dapat ditembus. Contoh, Musa yang memberi undang-undang Ibrani yang naik ke gunung untuk masuk ke alam tanpa pengetahuan dan untuk menemui Allah. Pengingkaran diri yang disebut dalam bahasa Yunani teologi apolatik sampai abad keempat dengan kegelapan ilahi. Dionysius adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah teologi mistik kepada agama Kristen. Jadi saudara, bapak-bapak gereja pertama kali dari Kapodokia ini, Kapodokia. Susah ini kalau sudah cerita sinetron Kapodokia ini memang agak susah menyebutkannya. Karena kita tidak berakrab dengan sinetron-sinetron itu, saudara. Saya ingin sampaikan kepada saudara kekristenan pertama, kekristenan yang kuat, kekristenan yang luar biasa, kekristenan yang hebat. Ada kekristenan yang belajar mistik. Bagaimana belajar mistik? Belajar mistik adalah belajar tentang rahasia. Karena Tuhan sumber segala rahasia. Jadi saudara, masih banyak hal yang kita tidak tahu tentang Tuhan. Masih banyak hal yang kita tidak tahu tentang Allah kita. Kita tidak mengerti, kita belum tahu sejauh mana rohani kita. Kalau orang puas dengan rohaninya, berarti dia belum menjadi orang yang mistikos. Belum jadi orang yang dipenuhi dengan rahasia-rahasia mencari Tuhan. Teologi berarti kebijaksanaan dan mistik adalah misteri. Yang berarti jalan rahasia tersembunyi tidak berbentuk, tak terperikan, tak terbayangkan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu memahami Allah itu tidak terbayangkan, Allah itu tidak bisa kita rekayasa, Allah itu tidak bisa kita batasi dengan pola pikir,
Allah kita bukan tidak masuk pikiran kita, tetapi Allah kita melebihi akal pikiran kita. Allah yang kita percaya bukan irasional tapi transional. Artinya Allah yang melampaui batas pikiran kita, bukan karena tidak masuk. Karena otak kita tidak mungkin bisa mencerna, memahami tentang Allah yang begitu besar. Kalau kita memahami Allah yang begitu besar, kan kita bisa memahami dia. Dia bukan Allah. Seperti ketika anak kecil di pinggir laut, dia membuat sumur-sumuran. Ketika orang bertanya, mau bikin apa dek? Bikin sumur untuk apa? Untuk memindahkan semua air laut ke sumur ini. Ya tentu saudaraku yang kekasih, tidak mungkin air laut bisa dimasukkan ke dalam sumur yang dibuat anak-anak di pantai itu, bukan? Demikian juga Allah. Ketika seorang mau memahami Allah dan mengerti Allah 100% sepenuhnya, itu seperti kecoa ingin main internet. Seperti kecoa ingin browsing. Seperti kecoa ingin main YouTube atau main TikTok atau main Instagram. Tidak mungkin kan saudara bisa melihat kecoa main Instagram atau kecoa main IG. Yang ada kita melihat IG, melihat TikTok, di sana ada kecoa. Bukan kecoanya yang main, kita yang melihat. Mereka ada di dalam. Orang-orang yang suka iseng begitu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa memahami Allah yang rahasia, Allah yang sangat-sangat supranatural, adikodrati itu. Kita tidak mungkin, sudah pasti kita tidak mungkin punya. Kita tidak hanya bisa belajar tentang pernyataan Allah. Pernyataan itu tulisan-tulisan, perkataan-perkataan, wahyunya Tuhan. Itu pernyataan. Tetapi kita harus belajar tentang penyataan Tuhan. Penyataan Tuhan adalah manifestasi Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Saudaraku, ada satu hal yang orang harus paham. Setiap kita tidak bisa berjumpa dengan Allah Sang Khalik Pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang akbar, Allah yang jauh, Allah yang tidak terjangkau, Allah yang nun di sana. Dan Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun sampai kepada Allah. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Tidak seorang pun sampai kepada Dia Sang Khalik langit dan bumi. Selain melihat anak. Barang siapa melihat anak, dia melihat Bapa. Barang siapa dapat memahami anak, dia memahami juga Bapa. Kita tidak mungkin dapat memahami Allah tanpa Yesus. Allah model apa yang diperkenalkan di luar Yesus? Saya meragukan itu. Karena prototipe-nya Allah 100% ada di dalam diri Yesus. Karena Yesus berkata, aku tidak akan melakukan apapun juga kalau aku tidak melihat Bapa. Apa yang dikerjakan anak itu dikerjakan Bapa. Jadi manifestasi Sang Khalik langit dan bumi yang Yesus nyatakan sebagai Bapa itu adalah ada di dalam pribadi Yesus yang kita perlu kenal, kita perlu intim, kita perlu lekat, kita perlu dekat. Ketika saudara menemukan pribadi Yesus, saudara juga menemukan pribadi Allah, pribadi Bapa. Dan saudara tidak akan mungkin saya jamin, tidak akan mungkin saya garansi, saudara tidak akan dapat menjumpai Sang Khalik langit dan bumi, Elohim itu, Elohim Yahweh itu. Saudara tidak akan menjumpai Dia sesudah kematian saudara. Kalau saudara tidak mempercayai satu pribadi, yakni Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena Yesus sendiri berkata tidak seorang pun sampai kepada Bapa
tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Anggap aja Bapa ini sang Khalik. Anggap Bapa ini pencipta langit dan bumi. Bukan hanya anggap ya, sebut lainnya lebih tepatnya. Kalau dianggap saudara nggak percaya, tapi lainnya saja bahwa Bapa ini adalah sang Khalik langit dan bumi. Tidak mungkin kita dapat jumpai kalau kita tidak dapat menemukan pribadi Yesus Kristus. Maka ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini real, ini nyata, ini fakta, ini bukan hoak, itu bukan ilusi. Ini bukan fata morgana, tapi ini fakta. Kebenaran yang nyata, kebenaran yang mau tidak mau. Saudara harus percaya. Mumpung saudara masih hidup. Ketika saudara dipanggil Tuhan, roh saudara sudah berganti arwah. Saudara tidak bisa menyatakan iman saudara dan iman kita harus berbunyi di sini. Ketika kita mempelajari mistik, kita mempelajari mistikos, orang-orang yang mempelajari rahasianya Tuhan, pintu utama pertama adalah saudara mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mistisisme berbicara soal doa, Lukas 5 ayat 16. Satu orang mencari diri Yesus, Yesus berdoa, mencari Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang harus berjumpa dengan Allah, salah satu tool, alat, di mana alat itu kita dapat menjumpai pribadi sang Khalik langit dan bumi, hanya satu, doa. Doa itu nanti bisa menjadi meditasi, ya, bisa menjadi perenungan, ya, dan bisa menjadi sesuatu yang sangat indah di dalam diri kita. Yang lalu kita sudah melihat dalam doa-doa Yahudi yang namanya tefilah. Tefilah itu membuat seseorang jauh dari malapetaka. Seseorang jauh daripada bencana. Seseorang jauh daripada kesialan. Doa itu mendatangkan unlimited blessing. Maka Yesus berdoa, Yesus berkata dalam doanya, mengajar kita, jauhkan kami dari pencobaan dan lepaskan kami dari yang jahat. Karena yang jahat itu dekat dengan pencobaan. Kalau kita jatuh dalam pencobaan terus, maka yang pasti di sana kita akan menjumpai banyak perkara-perkara yang menyesakan. Karena kita seringkali jatuh. Jadi dimensi kejatuhan-kejatuhan kita itu mendorong kita ke dalam kejahatan. Di dalam misteri ini, Yesus tahu. Tetapi ketika seorang itu berdoa, menyembah suci, hidup benar, hidup berkenan, melayani rendah hati, tidak pelit, terus berjalan, maka ujung-ujungnya mereka akan mendapatkan perkara-perkara yang besar. Tapi ketika seseorang tidak berdoa, dia tidak sedang mendapatkan rahasianya Tuhan, tapi dia mendapatkan perasaannya sendiri, akalnya sendiri, usahanya sendiri, dan harus dipahami orang ini akan mengalami banyak kegagalan. Maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dimulai dari penampakan burung merpati di Gunung Tabor, Musa Elia menampakkan diri, berbicara tentang penderitaannya. Itu adalah kisah-kisah supranatural yang tentu harus dipahami. Belum pernah ada seseorang dibaptis burung merpati turun. Tidak ada. Itu perkara supranatural. Bagaimana Yesus berdiri dan Yesus bersama Elia dan Musa. Dan ada begitu banyak kisah-kisah di loteng Yerusalem. Petrus dipenuhi dengan bahasa roh, dipenuhi dengan Roh Kudus.
sehingga mereka berbahasa roh, glosolalia. Dan saudara, hidup gereja di mula-mula adalah hidup gereja di mana hidup di dalam dunia mistik, area mistik. Mereka hidup dengan banyak kuasa, banyak mujizat, dan kuasa itu terjadi. Sehingga 300 tahun sesudah kenaikannya, 300 tahun sesudah Pentakosta, ingat, dunia ini diselamatkan oleh orang-orang yang belajar mistikos. Oleh sebab itu, kita akan melanjutkan pelajaran ini minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.